Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kalian semua. Peserta didik baru di SMK Negeri 2 Nganjuk tahun pelajaran 2021-2022. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di SMK Negeri 2 Nganjuk. Selamat pula kalian menjadi anak-anak pilihan. Semoga dengan menjadi anak pilihan, kalian rajin belajar dan sukses ke depan. Amin. Dalam situasi pandemi yang seperti ini, saya selalu berdoa kalian selalu sehat, selalu mengikuti protokol kesehatan, dan bisa semangat mengikuti MPLS dari awal sampai akhir dengan baik. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Ibu Sri Wuryaningsih, pengajar PPKN di SMK Negeri 2 Nganjuk, yang nanti kita akan ketemu di pembelajaran daring. Tapi kali ini di dalam MPLS saya diberi tugas untuk memberikan materi tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Kenapa materi ini perlu diberikan kepada kalian sebagai peserta didik baru? Ini karena ada indikator-indikator penurunan kesadaran berbangsa dan bernegara. Di era globalisasi ini banyak tantangan memang bagi negara kita, namun kesadaran berbangsa dan bernegara sudah selayaknya rakyat dan pemerintah untuk bersama-sama memberikan pemahaman bagi rakyatnya, khususnya kaum muda dan kalian sebagai pelajar. Pemerintah ikut bertanggung jawab mengemban amanat untuk memberikan kesadaran berbangsa dan bernegara bagi warga negaranya. Karena kalian sebagai peserta didik baru perlu dibekali adanya kesadaran berbangsa dan bernegara. Di dalam MPLS kali ini, kesadaran berbangsa dan bernegara diberikan karena diteliti ada indikator penurunan kesadaran berbangsa dan bernegara, yaitu adanya banyak tawuran antar warga, kemudian adanya perkelahian pelajar, ketidakpuasan terhadap hasil pilkada, kemudian perebutan lahan pertanian dan tambang, semakin tipisnya kesadaran dan kepekaan sosial di tingkat pemuda. Istilahnya para pemuda sekarang tidak toleransi, tapi tidak mau tahu, tidak mau toleransi. Istilahnya egois dengan hidupnya sendiri. Berbagai masalah yang berkaitan dengan kesadaran berbangsa dan bernegara sebaiknya mendapat perhatian dan tanggung jawab kita semua. Jadi bukan hanya pemerintah, tetapi masalah berbangsa dan bernegara adalah tanggung jawab rakyat kita juga, tanggung jawab kita sebagai warga, tanggung jawab kalian sebagai pemuda. Sehingga amanat dalam Undang-Undang Dasar 1945 untuk menjaga dan memelihara negara kesatuan wilayah Republik Indonesia serta kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan. Jadi kita bersama-sama mewujudkan isi dari Undang-Undang Dasar 1945 untuk menjaga NKRI dengan baik. Sebelum kita melanjutkan materi lebih panjang lebar di dalam kesadaran berbangsa dan bernegara, perlu kalian pahami dulu tentang kesadaran bela negara. Kesadaran bela negara adalah sikap di mana kita berupaya untuk mempertahankan negara kita dari ancaman yang mengganggu kelangsungan hidup bermasyarakat yang berdasarkan atas cinta tanah air. Kesadaran bela negara juga dapat menumbuhkan rasa patriotisme dan nasionalisme di dalam diri masyarakat. Tentunya kalian sudah kenal tentang patriotisme dan nasionalisme sejak TK, SD, SMP, dan inilah saatnya di SMK itu kita terapkan pemahaman tersebut dalam praktek keseharian di sekolah, di masyarakat, kemudian di lingkup bangsa dan negara. Perlu kalian ketahui nilai-nilai bela negara yaitu ada 4: cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, yang ketiga adalah Pancasila, yang keempat adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara. Yang harus lebih dipahami penerapannya dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara, yang paling awal adalah cinta tanah air. Kalau kita ikut merasa memiliki, otomatis kita akan menjaga persatuan dan kesatuan. Dengan kesadaran berbangsa dan bernegara, kita akan ikut menjaga NKRI dengan persatuan dan kesatuannya,
dengan berpedoman kepada Pancasila. Kalau masing-masing individu melaksanakan sila-sila 1 sampai 5, saya yakin negara kita akan kuat. Kalau di dalam sila pertama, di situ ada muncul makna bahwa ketuhanan yang Maha Esa, kita wajib beribadah, kemudian menghormati agama yang lain, harus rukun dengan agama yang lain. Kemudian sila kedua, di situ ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita hidup ini tidak sendirian, tapi berdampingan dengan manusia yang satu dengan manusia yang lain. Kita wajib menghormati, kita wajib toleransi, kita wajib saling membantu sehingga terwujud adanya kerukunan. Kemudian sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Di dalam organisasi atau di dalam perkumpulan pasti ada lebih dari 2 orang manusia. Di dalam negara pun lebih dari 1 suku, lebih dari 2 suku. Nah, masing-masing suku punya perbedaan, punya kelebihan, punya kekurangan. Manusia pun juga begitu, masing-masing orang punya kekurangan, punya kelebihan. Tapi semuanya itu tidak boleh dipertentangkan, tapi harus kita persatukan sehingga muncul sila persatuan Indonesia. Di dalam sila persatuan Indonesia tidak menutup kemungkinan adanya perbedaan pendapat. Namun perbedaan ini harus kita terima, tidak harus kita pertentangkan, harus kita musyawarahkan sehingga muncul sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di dalam musyawarah mesti muncul adanya mufakat. Masing-masing orang harus ikhlas melaksanakan keputusan yang mufakat tadi dengan ikhlas, sehingga muncul keadilan masing-masing orang, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kalau masing-masing individu, masing-masing warga negara sudah melaksanakan sila 1 sampai 5, saya yakin tidak ada perkelahian, tidak ada kerusuhan, terwujud adanya persatuan dan kesatuan nasional. Nilai bela negara yang keempat adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara. Kalian sebagai pelajar harus ikhlas, tidak ngersulo kalau ada pembelajaran daring dengan tugas yang begitu banyak, dengan kegiatan yang begitu banyak di situasi pandemi seperti ini. Harus ikhlas, harus legowo, harus mengikuti tahap-tahap pembelajaran dengan baik. Maksudnya mengikuti materi, mengikuti penilaian, mengikuti ulangan. Pokoknya kalau mengikuti alur peraturan yang ada di SMK 2, saya yakin tidak ada masalah apa-apa, mesti aman. Tuh. Kemudian nasionalisme adalah sikap mencintai bangsa dan negaranya sendiri. Di sini nasionalisme ada 2 macam pengertian, dalam arti sempit, dalam arti luas. Nasionalisme dalam arti sempit yaitu sikap mencintai bangsanya sendiri secara berlebihan sehingga menganggap bangsa lain rendah kedudukannya. Nasionalisme ini disebut juga nasionalisme yang chauvinisme. Jadi menganggap unggul bangsanya sendiri dan menganggap rendah bangsa lain. Ini tidak baik. Ini contohnya adalah bangsa Jerman pada masa Hitler. Kemudian nasionalisme dalam arti luas yaitu sikap mencintai bangsa dan negaranya sendiri dan menganggap semua bangsa adalah sama derajatnya sehingga ada toleransi antar sesama bangsa, hidup berdampingan dengan damai antar sesama bangsa. Ini tokohnya adalah Han Kon dalam bukunya Nationalist Its Meaning and History mendefinisikan nasionalisme sebagai berikut. Suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan individu tertinggi harus diserahkan kepada negara. Perasaan yang mendalam akan ikatan terhadap tanah air sebagai tumpah darah. Jadi kalau kita sudah memiliki NKRI, kita wajib menjaga persatuan dan kesatuan. Kemudian ada 3 hal yang harus kita lakukan dalam membina nasionalisme Indonesia, yaitu mengembangkan persamaan di antara suku bangsa penghuni Nusantara. Kita yakin bahwa suku bangsa di Indonesia adalah beragam, banyak sekali.
tentunya masing-masing beda. Tapi perbedaan ini bagaimana kita harus mempersamakan, bukan harus mempertentangkan, sehingga terwujud adanya persatuan dan kesatuan. Kedua adalah mengembangkan sikap toleransi. Contohnya kalau kita punya teman dari Papua, itu dari suku bangsa yang lain, tapi tetap NKRI, kita wajib menghormati, kita wajib membantu, sehingga terwujud adanya kerukunan. Ketiga adalah memiliki rasa senasib sepenanggungan di antara sesama bangsa Indonesia. Kita dulu pernah dijajah Belanda 3,5 abad. Tentunya ketika itu kita menderita dalam penjajahan. Kemudian setelah merdeka kita bebas untuk mengatur negara sendiri. Marilah kita wujudkan persatuan dan kesatuan, dan kita jaga persatuan dan kesatuan tersebut. Berikutnya ada 4 hal yang harus kita hindari dalam memupuk semangat nasionalisme. Yang pertama kita hindari adalah sukuisme. Ini menganggap bahwa bangsa sendiri yang paling baik, suku yang lain jelek, itu tidak boleh, itu sombong, ya. Jadi masing-masing suku di Indonesia punya kekurangan dan kelebihan. Bagaimana semuanya itu bisa berdampingan dengan persatuan dan kesatuan. Kedua adalah chauvinisme, itu adalah sikap menganggap bangsa sendiri paling unggul dan bangsa lain adalah rendah. Itu juga tidak boleh karena itu merendahkan bangsa lain, padahal kita dan bangsa lain adalah derajatnya adalah sama. Ketiga adalah ekstremisme, sikap mempertahankan pendirian dengan berbagai cara, kalau perlu dengan kekerasan dan senjata. Ini contohnya teroris-teroris itu. Terakhir adalah provinsialisme, yaitu sikap selalu berkutat dengan provinsi atau daerahnya sendiri, tidak menganggap dan meremehkan provinsi yang lain. Padahal kita harus duduk berdampingan dengan provinsi yang satu dengan yang lain secara nasional, secara bersatu. Tuh. Ciri-ciri patriotisme adalah ada 5 ciri-ciri patriotisme. Cinta tanah air. Kalian sebagai pelajar harus mencintai tanah air. Kalian sebagai pelajar harus mencintai provinsi kita, harus mencintai desa kita, harus mencintai keluarga kita, sehingga terbentuk adanya persatuan dan kesatuan. Yang kedua adalah rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Walaupun sebagai pelajar kalian harus mengutamakan prestasi dengan belajar giat, sehingga nantinya bisa mengisi kemerdekaan dengan baik untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, ciri-ciri patriotisme adalah menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jadi yang nomor 1 adalah persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keempat adalah berjiwa pembaharu. Jadi kita harus mengikuti dengan iptek. Kalau ada olimpiade, kegiatan sekolah, kita harus mengikuti dengan baik, harus belajar dengan baik, sehingga kita punya prestasi yang baik pula. Terakhir adalah tidak kenal menyerah dan putus asa. Ini saya mohon untuk peserta didik baru, jangan kaget kalau masuk SMK 2 nanti gurunya banyak, mapelnya banyak, kemudian tugasnya juga banyak. Jangan mengeluh, harus rela berkorban, harus pantang menyerah, tidak putus asa, ya. Yang penting kerjasama dengan teman-temannya, bagaimana tugas bisa selesai, pembelajaran bisa diikuti, dan nilai bisa didapat. Yang terakhir adalah implementasi sikap patriotisme dalam kehidupan sehari-hari. Ini di dalam kehidupan keluarga, contohnya menyaksikan film perjuangan, kemudian membaca buku bertema perjuangan, mengibarkan bendera merah putih pada hari-hari tertentu di depan rumah. Kemudian implementasi yang kedua adalah dalam kehidupan sekolah, contohnya melaksanakan upacara bendera, kemudian mengkaitkan materi pembelajaran dengan nilai-nilai perjuangan, kemudian belajar dengan sungguh-sungguh untuk kemajuan diri dan bangsa. Yang ketiga, implementasi sikap patriotisme dalam kehidupan masyarakat. Contohnya mengembangkan sikap kesetiakawanan sosial di lingkungannya, memelihara kerukunan antar sesama.
Yang terakhir adalah di dalam kehidupan berbangsa, yaitu meningkatkan persatuan dan kesatuan, melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, mendukung kebijaksanaan pemerintah, dan mengembangkan kegiatan usaha produktif dan lain-lain. Jadi kesimpulannya, di dalam kesadaran berbangsa dan bernegara di sini, kalian sebagai pelajar peserta didik baru di SMK Negeri 2 Nganjuk, saya mohon berusaha untuk mencintai SMK Negeri 2 Nganjuk, ikut handar beni, kemudian ikut menjaga persatuan dan kesatuan di SMK Negeri 2 Nganjuk khususnya, dan bangsa dan negara pada umumnya. Pesan saya, jangan menyerah, jangan putus asa, ikuti alur peraturan di SMK Negeri 2 Nganjuk dengan baik. Hargai sesama teman, hormati yang lebih tua, kemudian jaga alma mater atau nama baik SMK Negeri 2 Nganjuk. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.